Bagaimana kabarnya anak solih-solihah hari ini? Semoga selalu sehat, selalu semangat untuk melaksanakan aktivitas hari ini. Baik anak solih-solihah, berjumpa lagi dengan Ustazah Fitri yang akan menceritakan sirah Nabi Muhammad SAW dengan judul Utusan Quraisy ke Habasyah, yang Ustazah ambil dari buku Muhammad Teladanku karya Eka Wardana. Selamat mendengarkan. Kita tidak bisa membiarkan mereka berlindung di Habasyah, seru seorang pembesar Quraisy. Dengan perlindungan yang diberikan Raja Najasyi, aku khawatir mereka akan bertambah kuat dan membahayakan kita. Kirim saja utusan kepada Raja Najasyi. Sambut pembesar yang lain. Bujuk dia. Katakan apa saja agar dia memulangkan para pengikut Muhammad itu. Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah diutus untuk menemui Raja Habasyah yaitu Najasyi. Tiba di Habasyah, mereka mempersembahkan hadiah-hadiah berharga untuk sang raja dan para pembesarnya. Paduka Raja, kata mereka, kaum muslimin yang datang ke negeri Paduka ini adalah budak-budak kami yang tidak punya malu. Mereka meninggalkan agama bangsanya dan tidak pula menganut agama Paduka. Mereka membawa agama yang mereka ciptakan sendiri, yang tidak kami kenal dan tidak juga Paduka kenal. Kami diutus kepada Paduka oleh pemimpin-pemimpin masyarakat mereka, oleh orang tua mereka, paman mereka, dan keluarga mereka sendiri, agar Paduka sudi mengembalikan orang-orang itu kepada kami. Kami lebih mengetahui betapa orang-orang itu mencemarkan dan memaki-maki Tuhan-Tuhan kami. Sebenarnya kedua utusan itu telah menyogok para pembesar istana untuk membantu mereka meyakinkan sang raja. Namun Najasyi adalah raja yang bijaksana. Dia sama sekali tidak terpengaruh hadiah-hadiah yang dibawa oleh kedua utusan Quraisy. Dia tidak mau mengusir kaum muslimin kembali sebelum mendengarkan apa alasan mereka pergi dari Mekah. Bahwa para pengungsi itu ke hadapanku. Perintah Raja Najasyi. Begitu kaum muslimin menghadap sang raja pun bertanya, agama apa ini yang sampai membuat tuan-tuan meninggalkan masyarakat tuan sendiri? Tetapi tidak juga tuan-tuan menganut agamaku atau agama yang lain. Saat itu yang menjadi juru bicara kaum muslimin adalah sepupu Rasulullah SAW yang sangat tampan, yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Paduka Raja, ucap Ja'far penuh hormat. Ketika itu kami masyarakat yang bodoh. Kami menyembah berhala. Bangkai pun kami makan. Segala kejahatan kami lakukan. Memutuskan hubungan dengan kerabat. Dengan tetangga pun kami tidak baik. Yang kuat menindas yang lemah. Demikian keadaan kami sampai Tuhan mengutus seseorang utusannya dari kalangan kami yang sudah kami kenal asal-usulnya. Dia jujur, dapat dipercaya, dan bersih pula. Dia mengajak kami menyembah hanya kepada Allah
yang Maha Tunggal. Meninggalkan batu-batu dan patung-patung yang selama itu kami dan nenek moyang kami menyembahnya. Dia menganjurkan kami untuk tidak berdusta, untuk berlaku jujur, mengadakan hubungan baik dengan keluarga dan tetangga, menyudahi pertumpah darah, serta menghentikan perbuatan terlarang lainnya. Dia melarang kami melakukan segala kejahatan dan menggunakan kata-kata dusta, melarang memakan harta anak yatim, dan melarang mencemarkan perempuan-perempuan yang bersih. Dia meminta kami menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Selanjutnya, disuruhnya kami melakukan sholat, zakat, dan saum. Lalu Ja'far menyebut beberapa ketentuan Islam. Kami pun membenarkannya. Kami turut segala yang diperintahkan Allah. Lalu yang kami sembah hanya Allah yang Maha Tunggal. Tidak menyekutukannya dengan apa dan siapapun juga. Segala yang diharamkan kami jauhi, dan yang dihalalkan kami lakukan. Oleh karena itulah masyarakat kami memusuhi kami, menyiksa kami, dan menghasut supaya kami meninggalkan agama kami dan kembali menyembah berhala, supaya kami membenarkan segala keburukan yang pernah kami lakukan dulu. Oleh karena itulah mereka memaksa kami, menganiaya kami, menekan kami, dan menghalang-halangi kami dari agama kami. Maka kami pun keluar pergi ke negeri Tuhan ini. Tuhan jugalah yang menjadi pilihan kami. Senang sekali kami berada di dekat Tuhan, dengan harapan di sini tidak akan ada penganiayaan. Najasyi mendengarkan dengan penuh kesungguhan, lalu berkata, "Adakah ajaran Tuhan yang dibawanya itu yang dapat Tuhan bacakan kepada kami?" "Ya," jawab Ja'far. Lalu dia membacakan surat Maryam dari pertama sampai pada ayat "Fa'asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-sholati waz-zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Anak-anak solih-solihah, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ja'far itu membenarkan isi dari kitab Injil. Semua pemuka istana dibuat terkejut. Kemudian mereka berkata, "Itu kata-kata yang keluar dari sumber yang mengeluarkan kata-kata Isa Al-Masih." Penuh haru, Najasyi membenarkan perkataan para pembesar istananya. Kata-kata ini dan yang dibawa oleh Musa keluar dari sumber cahaya yang sama. Najasyi berpaling kepada kedua utusan Quraisy. "Pergilah, kami tak akan menyerahkan mereka kepada tuan-tuan." Kaum muslimin berpandangan
penuh syukur. Sementara itu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah berjalan keluar istana dengan wajah yang murung. Tidak bisa begini. Keluh Abdullah. Tidak bisa. Kita jauh-jauh datang ke sini untuk kemudian pulang dengan tangan hampa dan terhina. Amr bin As yang terkenal lihai dalam bersiasat kemudian merenung sejenak. Rasanya aku masih punya siasat yang lain, Katanya. namun biar kita kembali esok hari. Biarkan para pengikut Muhammad itu merasa senang. Besok aku akan kejutkan mereka dengan pernyataan yang akan kita ajukan kepadanya, Jasi. Anak solih-solihah, siasat para utusan Quraisy itu sederhana saja. Paduka, Kata mereka kepada Raja Najasyi keesokan harinya. sesungguhnya kaum muslimin itu menuduh keji kepada Isa anak Maryam. Mendengar itu, Raja Najasyi terkejut. Dia segera memanggil Ja'far dan teman-temannya. Benarkah kalian menuduh Isa anak Maryam dengan tuduhan yang jelek? Tanya Najasyi. Ja'far kembali menjawab dengan tenang. Tentang dia, pendapat kami adalah seperti yang dikatakan Nabi kami. Dia adalah hamba Allah dan utusannya. Rohnya dan firman-Nya yang disampaikan kepada perawan Maryam. Najasyi turun dari singgasananya dengan mata yang berbinar gembira. Kemudian dia mengambil sebuah tongkat dan membuat garis lurus di atas tanah. Antara agama tuan-tuan dan agama kami, Katanya penuh gembira dan bercampur haru. sebenarnya tidak lebih dari garis ini. Nyata bagi Raja Najasyi bahwa kaum muslimin mengakui adanya Nabi Isa, mengenal adanya Kristus dan menyembah Allah. Tidak ada lagi celah bagi tuduhan siasat yang dapat mereka lancarkan. Pil pahit ini akan segera sampai kepada para pemuka Quraisy di Mekah. Sementara itu, kaum muslimin tinggal di Habasyah dengan perasaan yang tenang dan tentram. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan tadi dapat diambil pelajaran oleh kita semua. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.